Merah Panjunan merupakan salah satu masjid tertua yang berada di Cirebon. Dibangun pada tahun 1480 oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Masjid ini berlokasi di Jalan Panjunan nomor 43, Kampung Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Masjid ini digunakan sebagai tempat pengesahan para wali pada kala itu, yang berarti seluruh kegiatan Wali Songo titik terakhirnya di masjid tersebut. Masjid ini memiliki nama yang pertama kali didirikan, yaitu Al-Atiyah, yang artinya hadiah. Mengapa dinamakan Masjid Al-Atiyah? Karena pada kala itu Sunan Gunung Jati ingin memberikan hadiah kepada sang ibunda. Kemudian masjid ini juga memiliki nama lain, yaitu Masjid Wali Panjunan, Masjid Abang, dan Masjid Merah Panjunan. Masjid ini sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai cagar budaya dengan nomor SK pada tanggal 22 Juni 2010. Dalam sejarahnya, konon masjid ini didirikan hanya dalam waktu 1 malam saja. Dan masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati bersama Prabu Cakrabuana di wilayah Panjunan. Dahulu, wilayah ini merupakan kawasan hutan dan belum terjamah manusia. Kala Sunan Gunung Jati meneruskan tahtanya di Kesultanan Cirebon, beliau pun menikahi putri Prabu Cakrabuana, yaitu Pakung Wati. Adapun luas dari Masjid Merah Panjunan ini yaitu 560 meter persegi, yang di dalamnya terdapat bangunan utama yang kala itu sebagai tempat pengesahan para wali. Untuk bangunan utama ini hanya dibuka pada beberapa orang khusus saja, tidak diperuntukkan untuk umum. Kemudian terdapat tempat sholat jamaah yang dahulunya sebagai ruang tunggu. Masjid ini dikelilingi oleh tembok pembatas dengan motif yang berbeda. Ada yang polos dan ada yang bermotif. Hal ini menunjukkan bahwa di luar sana pasti terdapat perbedaan, karena manusia diciptakan berbeda-beda. Namun, ketika sudah masuk masjid, tujuan kita menjadi satu dan sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pengampunannya. Di dalam masjid ini juga terdapat 9 pintu yang melambangkan 9 wali. Kemudian terdapat 17 tiang di dalam ruang utama sebagai rokaat dalam sholat. Terdapat sumur yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Konon, sumur ini airnya tidak pernah kering, biasa digunakan sebagai obat, syarat hajatan, doa cepat terkabul, dan lain-lain. Alasan masjid ini berwarna merah secara historis menurut narasumber tidak bisa diceritakan. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para wali cenderung menyukai merah karena warnanya yang terlihat jelas, terang, dan memiliki makna berani. Lalu di tembok masjid juga terdapat piring-piring Cina kuno yang ditempel. Piring-piring ini menurut sejarah merupakan hadiah pemberian dari Ratu Opin kala menikah dengan Sunan Gunung Jati, pasca didirikannya Masjid Merah Panjunan tersebut. Untuk piring yang berada di dalam masjid masih terlihat sangat jelas dan asli, sedangkan piring yang berada di tembok gapura luar sudah memudar seiring berjalannya waktu. Kemungkinan piring tersebut diberikan sekitar tahun 1485-an sebagai bukti bahwa Sunan Gunung Jati berhasil menyiarkan Islam hingga ke negeri Cina. Di sisi sebelah kanan masjid terdapat toilet, tempat untuk berwudu, serta tempat istirahat. Sebelah kiri terdapat ruang pengurus masjid. Selain itu, setiap pintu masuk masjid dibuat pendek. Hal ini demikian karena sebagai tanda sikap rendah hati atau tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Atap dari masjid ini terbuat dari kayu khusus untuk atap, yang mana agar atap tersebut tetap kuat walau diterpa hujan dan panas. Menurut narasumber, masjid ini tidak pernah direnovasi sejak didirikan pada tahun 1480 tersebut, yang artinya bangunan ini masih asli, walau tidak menutup kemungkinan terkadang ada beberapa bagian yang sedikit rusak. Terkait kegiatan di Masjid Merah Panjunan ini, untuk kegiatan yang masih berlangsung dari dulu hingga sekarang, yaitu sholat tarawih yang dibarengi dengan doa khusus. Kemudian sedekah bumi yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus jam 10 pagi sebagai pengingat perjuangan Indonesia untuk merdeka. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, serta pengajian rutin yang diadakan 2 minggu sekali. Hal yang menarik bagi kami pada masjid ini yaitu dalam menentukan waktu sholat, masjid ini masih menggunakan metode istiwak.
yang mana metode istiwak merupakan metode dengan mengacu pada pergeseran matahari pada saat jam 12 tepat di waktu setempat, dengan dibantu oleh besi kuning tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud pengurus masjid dalam memakmurkan masjid. Sedangkan dalam pelestarian cagar budaya, masjid ini dirawat dengan baik oleh pengurus serta dibantu pemerintah daerah. Mari kita berkunjung ke Masjid Merah Panjunan.